Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai time value of money. Outline yang akan kita bahas adalah mengenai cost benefit analysis. Ya, sebelum kita masuk kepada outline yang lainnya. Dalam manajemen keuangan, peran seorang manajer keuangan itu cukup vital. Nah, jadi salah satu peran paling utama dari seorang manajer keuangan adalah membuat keputusan sebagai kepanjangan tangan dari seorang investor di perusahaan. Sebuah keputusan yang baik yang dilakukan oleh manajer keuangan adalah ketika manfaat yang didapat melebihi biaya yang dikeluarkan. Namun, pada kenyataannya, biasanya seorang manajer keuangan kalau dia bekerja sendirian, dia akan mengalami kesulitan dalam menghitung atau dalam pengambilan keputusan tanpa adanya kemampuan atau skill keahlian dari disiplin manajemen yang lainnya seperti pemasaran, ekonomi, perilaku organisasi, manajemen strategi, dan manajemen operasional. Nah, bagaimana cara menghitung biaya dan manfaat ketika manajer keuangan akan mengambil keputusan? Setiap keputusan yang diambil di mana nilai manfaatnya melebihi biaya, maka itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, salah satu cara bagaimana kita bisa melihat nilai perusahaan adalah dari harga saham. Jadi, sekali lagi, setiap keputusan di mana nilai manfaat yang didapatkan melebihi biaya yang dikeluarkan, itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan perhiasan memiliki peluang untuk menukarkan 200 ons perak ya dengan menerima 10 on emas hari ini. Jadi ada peluang nih sebuah perusahaan manufaktur mengeluarkan 200 on perak dan mendapatkan 10 on emas. Nah, untuk membandingkan biaya dan manfaat yang akan didapatkan, maka pertama yang harus kita lakukan adalah merubah satuannya menjadi satuan yang lebih umum. Contoh misalkan kita nggak bisa langsung membandingkan 200 on perak ini dengan 10 on emas karena satuannya beda, yang satu perak, yang satu emas. Maka kita harus merubah satuan emas dan perak ini menjadi satu satuan unit yang sama. Biasanya yang kita lakukan adalah merubahnya dengan menjadi satuan unit rupiah atau uang. Nah, jika harga pasarnya perak hari ini adalah $10 per ons, maka 200 on perak yang kita serahkan itu akan menjadi $2.000. Sedangkan 10 on emas, kalau harga pasarnya hari ini itu adalah $500, maka 10 on emas ini akan sama dengan nilainya $5.000. Nah, setelah kita merubah unitnya menjadi satuan unit yang sama, yaitu uang atau dolar, maka baru bisa kita bandingkan manfaat dan biaya yang kita keluarkan. Nah, maka peluang dari si perusahaan perhiasan ini adalah dia akan mengeluarkan 200 on perak senilai $2.000 dan akan mendapatkan 10 on emas seharga $5.000 ya, seharga $5.000. Maka dari sini $5.000 yang kita terima dikurangi dengan $2.000 yang kita keluarkan akan mendapatkan $3.000
positif. Artinya kita mendapatkan $3.000. Karena ini positif, maka kita bisa ketahui bahwa manfaat yang kita terima melebihi biaya yang akan dikeluarkan. Maka dalam hal ini ya, si perusahaan atau perusahaan perhiasan dia harus menerima jual beli ini.